Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga antum tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah kita ini. Baik anak didik sekalian, sesuai dengan jadwal yang biasa, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran daring kita, yaitu pelajaran matematika. Pertama sekali anak didik sekalian, ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada antum yang telah mengerjakan ujian, mengerjakan latihan, mengikuti pelajaran sebelumnya ya, dengan berusaha sebaik-baik mungkin ya. Sudah berusaha mengerjakan ujian praktek, ujian UPTS kemarin ya, sesuai kemampuan antum ya. Semoga ilmu yang antum cari ya, ilmu yang antum tuntut di sekolah ini diberikan Allah keberkahan dan ditambahkan ilmu kepada antum semua, amin ya rabbal alamin. Baik anak didik sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika ya. Minggu lalu di bab sebelumnya udah kita pelajari, yaitu persamaan kuadrat ya, ataupun ya bentuk pangkat dan akar ya, bentuk pangkat dan akar. Bentuk pangkat dan akar ya. Udah kita pelajari bentuk pangkat dan akar, udah kita buat latihan, udah kita buat ujian praktek dan ujian PTS-nya kemarin ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Baik, kita langsung masuk ke materi. Persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 ya. Persamaan kuadrat artinya kuadrat udah antum pelajari kan, bentuk perpangkatan ya. Disebut dengan pangkat kuadrat berarti pangkatnya ada 2 ya. Pangkat tertingginya ada 2. Di sini dalam bentuk persamaan ya. Ya, dia dalam bentuk persamaan, pangkat tertingginya adalah 2 ya. Contohnya seperti ini, bentuk umumnya, notasi umum untuk persamaan kuadrat seperti ini. AS kuadrat ditambah BS ditambah C sama dengan 0 ya. Jadi jika digambarkan nanti dalam bentuk grafik ya, persamaan kuadrat ini jika digambarkan dalam bentuk grafik akan berbentuk parabola ya, parabola. Jadi ini akan nanti kedepannya akan berguna ya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam banyak hal ya. Jadi di sini di pelajaran di SMP ini antum belajar yaitu dasar dari persamaan kuadrat ini ya, bentuk dasarnya. Baik, jadi di sini di persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AS kuadrat tambah BX tambah C ya. AS kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ataupun biasa juga dibuat ya, Fx sama dengan AS kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Jadi di sini dilihat, antum lihat contoh soal A, B dan C elemen R dan A tidak sama dengan 0 ya. Ini syaratnya. Bila elemen bilangan real ya. A, B dan C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Antum ingat ini dalam bentuk apa? Dalam mirip seperti bentuk aljabar ya. Jadi antum ingat kembali bentuk aljabar ya, bagaimana operasi dalam bentuk aljabar ya. Contoh soal di sini untuk mengingatkan kembali tentang bentuk aljabar. Contoh soal
Ubahlah setiap persamaan kuadrat di bawah ini ke dalam bentuk umum dan tentukanlah koefisien-koefisien serta konstantanya. Nah, di sini contohnya ini 3/2x ditambah 5x sama dengan 4. Kita disuruh untuk mengubah dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ya kan? Kita jawab yaitu 2/3x ditambah 5x sama dengan 4. Ya kan? Di sini 2/3x tetap dibuat 2/3x. Kemudian 5x dikalikan dengan 2x/2x. 2x/2x kan sama dengan 1. Ya kan? 1 dikali 5x berarti tetap 5x. Berarti nilainya sama tetapi bentuknya berbeda. Ya, 5x dikali 2x/2x sama dengan 4. Berarti berapa? Berarti 3/2x ditambah 5x kali 2x yaitu 10x kuadrat. Ya kan? Karena ini penjumlahan dan dia dalam bentuk pecahan, syaratnya yaitu penyebutnya harus sama. Ya kan? Makanya dikalikan tadi 2x/2x, ya kan? 2x/2x, makanya di sini udah bisa dijumlahkan karena sama-sama penyebutnya yaitu 3 tambah 10x kuadrat per 2x sama dengan 4, ya kan? Seperti itu baru 2x ini dipindahkan ke kanan. Di sini kan dia dalam bentuk bagi ya, 3 tambah 10x kuadrat per atau bagi 2x sama dengan 4, berarti dipindahkan ke kanan berarti menjadi kali. Berarti di sini dihasilkan 3 tambah 10x kuadrat sama dengan 8x menjadi bentuk umum. Bentuk umum seperti yang tadi. Persamaannya yaitu 10x kuadrat ini tinggal dipindahkan juga. Dipindahkan ke kiri. Ya, 10x kuadrat positif menjadi negatif, ya kan? 10x kuadrat dikurang 8x ditambah 3 sama dengan 0 menjadi bentuk umum. Berarti dapat diketahui bahwa A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan negatif 8, C-nya sama dengan 3 ya. Ini sebenarnya termasuk ke dalam pelajaran aljabar ya. Ini untuk mengingatkan kembali. Contoh ya soal yang kedua yaitu 7/s kurang 1 kurang 2s kurang 1/3s sama dengan 2. Ubah ke dalam bentuk persamaan umum. Ya kan? Nah sini lihat 7/s kurang 1 kurang 2s kurang 1/3x sama dengan 2. Ya kan? Diapakan ini? Kalau seperti ini yaitu dikali silang. 7 dikali 3x per s kurang 1 kali 2s kurang 1. Ya. Ya kan? Ini 7 3s ataupun sebelumnya yaitu ya dikali silang ya. 7 kali 3x per s kurang 1 kali 3s dikurang berapa? 2s kurang 1 kali s kurang 1, ya kan? Dikalikan per s kurang 1 kali 3x, ya dikali silang. Ini dikali ini dikali ini dikali ini. Ingat kembali ya, penjumlahan bilangan pecahan ya harus dikali silang. Dikali silang maka diperoleh seperti ini nanti 21s per 3s kuadrat kurang 3x. Ini dikalikan ya, dikalikan ke masing-masing. Setiap suku yang di sini dikalikan dengan setiap suku yang di sini. Ada 2 suku dikali 2 suku ya. 2s kuadrat kurang 3s tambah 1 per 3s kuadrat kurang 3s sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi akan diperoleh seperti ini. Minus 2s kuadrat ditambah 24s kurang 1 sama dengan 6s kuadrat kurang 6x ya. Dipindah-pindahkan. Ingat kembali pelajaran aljabar ya. Jadi di sini ada hubungannya dalam pelajaran aljabar ya. Bagaimana cara memindah-mindahkan, bagaimana jika dia pecahan ya kan. Ingat kembali.
Kemudian di sini masuk ke jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis persamaan kuadrat nanti ada 4 ya. Ini antum cukup kita baca saja. Persamaan kuadrat real. Jika nilai A, B, C bilangan real, ya kan? Itu akan disebut dengan kuadrat real. Kuadrat rasional jika A dan A, B, C-nya merupakan bilangan rasional. Ingat kembali ya, bilangan real itu apa yang dimaksud dengan bilangan real, apa yang dimaksud dengan bilangan rasional, ya kan? Ingat kembali. Pemberian persamaan kuadrat tak lengkap jika C-nya sama dengan 0. Ya, jika C-nya sama dengan 0. Tidak ada nilai konstantanya nanti. Ya. Hanya ada AS kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Berarti disebut dengan persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat sejati jika B sama dengan 0, ya, jika B sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Berarti persamaannya cuma AS kuadrat ditambah C aja nanti, ya kan? Sama dengan 0, itu disebut dengan persamaan kuadrat sejati, ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke menentukan akar persamaan kuadrat, ya, menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi inti dari pelajaran kita di persamaan kuadrat ini yaitu yang pertama antum mengenali apa itu persamaan kuadrat. Udah kita jelaskan tadi, ya kan? Persamaan kuadrat berarti persamaan yang variabel tertingginya, pangkat variabel tertingginya yaitu kuadrat pangkat 2, ya kan? Nanti jika digambarkan dalam grafik dia akan berbentuk parabola, ya kan? Itu yang pertama. Ya. Baru yang kedua yaitu menentukan akar-akar persamaan dari kuadrat, ya. Ini yang kedua yaitu menentukan, antum diarahkan mampu menentukan akar-akar persamaan dari kuadrat. Dan ada nanti dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Baru yang kedua yaitu dengan mencari melengkapi akar sempurna. Baru yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus ABC, ya. Jadi kompetensi di bab ini yang kedua ini yaitu antum memahami. Yang pertama tadi mengenal persamaan kuadrat, yang kedua yaitu dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Baru yang ketiga nanti yaitu menggambar grafik, ya, persamaan kuadrat, ya. Seperti itu. Jadi di sini kita akan masuk pertama di pertemuan ini yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat yaitu yang pertama, yaitu cara yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Untuk memahami cara memfaktorkan ini, antum juga ataupun kita kembali mengulang tentang operasi aljabar, ya. Operasi aljabar yang berhubungan dengan memfaktorkan ini. Ada 3 bentuk nanti. Bentuk yang pertama yaitu yang antum harus perlu ingat kembali, ada 3 bentuk, yaitu bentuk pertama misalkan seperti ini, X dikali dengan X ditambah 2. Ini kan perkalian bentuk aljabar, ya. Caranya seperti apa mengkalikan ini? Yaitu dikalikan ke setiap suku yang X ini dikalikan ke setiap X dan 2, ya kan? X dikali X dan X dikali positif 2, yaitu sama dengan X kali X kuadrat ditambah 2X. Ini kan akan membentuk apa namanya, persamaan kuadrat nanti, ya kan, membentuk persamaan kuadrat. Baru bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu misalkan yaitu perkalian 2 suku dikali dengan 2 suku. X tambah 1 dikali dengan X ditambah 4. Ya kan? Berarti setiap suku yang ini, yang ada 2 suku ini dikalikan ke yang 2 suku ini masing-masing. Dikalikan ke sini, dikalikan ke sini, baru 1 dikalikan ke X, 1 dikalikan ke 4. Ya, ingat kembali ya cara mengalikannya. Berarti di sini kita peroleh
S dikali S, S kuadrat. S dikali 4 tambah 4X, ya kan? 4X. Baru yang mana lagi? 1 dikali S ditambah 1X. 1X, X-nya berarti satunya nggak perlu ditulis, berarti X. 1 dikali 4, 4, ya kan? Tambah 4. Berarti kita dapat sederhanakan lagi, yaitu S kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Ya kan, ini juga dalam bentuk persamaan kuadrat, ya. Pangkat tertingginya yaitu pangkat 2, ya kan. Baru cara yang ketiga, bentuk yang ketiga, yaitu misalkan 3X dikurang 4 dikali dengan X ditambah 4. Ini juga 2 suku dikali 2 suku. Tetapi di sininya ini koefisien X-nya sama-sama 1. Ya, di sini koefisien X-nya lebih dari 1. Ya. Di sini berarti sama, ya. Dikalikan 3S dikali X. 3S kuadrat di 3S kali positif 4 berarti 2 tambah 12 X. Baru ini negatif 4 dikali X berarti negatif 4X. Baru negatif 4 tambah kali 4 negatif 16 sama dengan 3S kuadrat ditambah 12S kurang 4S 8X dikurang 16, ya kan? Terbentuk lagi yaitu persamaan kuadrat, ya. Jadi permasalahan kita di sini yaitu memfaktorkan, mencari akar-akar dari bentuk persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kalau ini kan udah kita ketahui, ya, dalam pelajaran aljabar kemarin, ya kan? Ya kan, udah cara mengetahui cara menggalikannya. Jadi di sini kebalikannya. Dalam pelajaran untuk mencari akar-akar bentuk persamaan kuadrat ini, yaitu jika diketahui persamaan kuadrat, bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk ini, dalam bentuk faktor, ya. Ya, sama juga seperti ini. S kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Bagaimana caranya mengubah ke dalam bentuk ini sehingga nanti dapat diketahui akar-akar dari persamaan kuadratnya, ya. Sama juga seperti ini. Jika diketahui ini, bagaimana cara memfaktorkannya sini, ya kan? Bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk seperti ini? Nah, kalau yang diketahui ininya tinggal kita kalikan. Tapi kalau yang diketahui persamaannya ini, bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk awal ini? Nah, itulah yang akan kita pelajari di bab persamaan kuadrat ini, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan di sini di pertemuan pertama ini kita akan fokus di yang nomor 2. Yang nomor 2, ya. Yang berbentuk seperti ini. X tambah 1 dikali dengan X ditambah 4, ya. Bagaimana pola dari persamaan ini, ya. Jadi di sini, karena di sini sudah kita ketahui, ya, di sini sudah kita ketahui S kuadrat, contohnya aja kita buat dulu, ya. S kuadrat ditambah 5X ditambah 4, kan faktornya sama dengan, ini kan sama dengan X tambah 1. Untuk mencari akar-akar persamaannya, X tambah 1 kan sama dengan X tambah 1 dan X tambah 4 tadi. Di sini nanti kenapa perlu kita cari ini, yang ini kenapa perlu kita ubah dengan menjadi ini,
Karena dari sini akan kita ketahui akar-akar persamaannya, yaitu pertama X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1, ya. X sama dengan negatif 1. Baru apa lagi? X tambah 4 sama dengan 0, ya kan? Berarti X sama dengan negatif 4, ya. Apa maksudnya di sini dengan akar-akar persamaan kuadrat? Di sini tadi kan persamaan kita bentuk umumnya adalah S kuadrat, ya apa? AS kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ya kan? AS kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, ya kan, sama dengan 0. Berarti jika kita masukkan nilai X saat kita mengetahui akar-akar persamaannya, di sini kan udah kita dapatkan tadi. Jika kita masukkan nilai X ini sama dengan negatif 1 ataupun X sama dengan negatif 4, maka akan menghasilkan sama dengan 0. Contohnya yang tadi kita lihat, ya. S kuadrat, persamaan kita tadi S kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Kita dapat akar-akar persamaannya yaitu negatif 1 dan negatif 4. Berarti jika kita masukkan nilai X sama dengan negatif 1, maka persamaannya akan benar, yaitu sama dengan 0. Kita lihat, ya. Kita masukkan X sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 1 ditambah 4 sama dengan 0. Kita lihat apakah benar ya persamaannya atau tidak. Kita lihat negatif 1 kuadrat berarti 1 ditambah 5 kali negatif 1, berarti negatif, bukan? Negatif 5 ditambah 4 sama dengan 0. 1 kurang 5 negatif 4. Negatif 4 tambah 4 sama dengan 0, ya kan? 0 sama dengan 0. Berarti persamaannya betul. Ya, itu tujuan kita mencari akar-akar dari persamaannya. Sama seperti negatif 4 juga, mencari nilai X-nya. Tujuan kita kan untuk mencari nilai X-nya yang memenuhi kepersamaan tersebut. Nilai X-nya berapa aja, ya kan, yang memungkinkan. Berarti di sini kita dapat 2, ya kan? Baru yang kita coba yang negatif 4. S kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0, ya kan? Berarti kita masukkan negatif 4. Negatif 4 kuadrat ditambah 5 kali negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0, ya kan? Negatif 4 kuadrat 16 di 5 kali negatif 4, positif 5 kali negatif 4, negatif 20 ditambah 4 sama dengan 0, ya kan? 16 kurang 20 negatif 4. Negatif 4 tambah 4 0 sama dengan 0. Berarti persamaannya betul, nilai X-nya betul, ya kan? Akar-akar persamaannya betul, ya, akar-akar nilai X yang memungkinkan dari persamaan kuadrat itu, ya. Itulah yang akan kita cari, ya. Untuk mencari ini akar-akar persamaannya, kita perlu dengan memfaktorkan, ya, memfaktorkan, mengubahnya dari bentuk seperti ini menjadi bentuk faktor seperti ini, ya, menjadi bentuk faktor, ya kan, menjadi bentuk faktor. Bagaimana caranya mengubah ini ke ini, itu yang akan kita bahas, sehingga bisa kita peroleh nanti akar-akarnya. Nilai X kan tidak diketahui ini. Kalau dalam bentuk aljabar, persamaan aljabar, nilai X kan tidak diketahui, ya. Tidak kita ketahui nilai yang belum diketahui, ya. Di sinilah bagaimana kita mencari nilai X itu sebenarnya berapa aja yang memungkinkan dari persamaan tersebut, ya. Jadi ini dia, kita perlu memfaktorkan persamaan tersebut, ya, seperti itu. Jadi sekarang kita pelajari bagaimana cara memfaktorkan persamaan tersebut, ya.
Baik, kita lihat kita kan tadi fokus ke bentuk persamaan yang kedua tadi ya. Yang kedua yaitu X tambah yang ini berbentuk seperti ini ya. Bagaimana caranya? Caranya untuk memfaktorkan persamaan tersebut ya. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan untuk menjadikannya dalam bentuk faktor ya, sehingga dapat diperoleh akar-akarnya ya. Di sini ana langsung kasih tahu aja ya, dengan cara mudahnya ya. Persamaan kuadrat jika berbentuk seperti tadi ya, X-nya, koefisien X-nya tidak lebih dari 1 ya, berarti seperti ini dia, S kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Seperti ini dia. Contohnya yang tadi berapa kita buat tadi? Contohnya tadi yaitu S kuadrat tambah 5X tambah 4. S kuadrat ditambah 5X ditambah 4 ya kan, sama dengan 0. Cara memfaktorkannya ini yaitu cari dua bilangan, kita sebut saja P dan Q ya kan. Cari P dan Q ya. Cari P dan Q di mana jika P ditambah Q sama dengan ini nilai B-nya, B. P tambah Q-nya sama dengan nilai B, P dikali Q-nya sama dengan nilai C-nya. Ya. Cari nilai P dan tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C, sehingga berbentuknya seperti ini nanti. S kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan apa? X dikali P, X ditambah P dikali dengan S ditambah Q. Gitu dia. S ditambah P dikali dengan S ditambah Q. Ya, cari nilainya. Bagaimana caranya? Misalkan ini tadi 5X ditambah 4, 5X ditambah 4 ya kan. Tinggal kita cari berapa nilai bilangan ya kan, yang jika dikalikan P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C, dikalikan P tambah Q-nya, dua bilangan tersebut jika dikalikan sama dengan 5, jika dijumlahkan sama dengan 4. Berarti kita buat seperti ini. Bisa antum lihat di buku antum halaman 69 ya. Contohnya di situ dibuat dalam bentuk tabel ya, P Q ya kan. Kita buat P kali Q, P tambah Q. Kita ambil sembarang. Misalkan dari 1, 2, 3 ya kan. Berapa kita bikin? 1, 2, 3, 4, 5. Ambil dulu kan minusnya, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 ya kan. 1 dikalikan dengan, di sini kan P kali Q kan sama dengan berapa berarti? P kali Q sama dengan C, berarti sama-sama 4. Harus 4 di sini. Ya kan? Harus 4.
Harus 4 ya. Harus 4, ya kan? 4 ya. Berarti kita tinggal mencari nilai Q-nya. Berarti di sini nanti 1 dikali berapa sama dengan 4? 1 dikali berapa sama dengan 4? 1 dikali 4. Apakah dijumlahkan sama dengan 5 dia? 5, betul. Ya kan? Kalau 2 kali berapa sama dengan 4? 2 kali 2. Ya kan? 2 kali 2 kan 4. Berarti 2 tambah 2 berapa? 4. 3 kali berapa sama dengan 4? Nah, tidak ada kan? Berarti ini kita tidak buat. 4 dikali 1 berapa sama dengan 4? 4 kali 1. 4 ditambah 1 berapa? 5. Ya kan? 5 dikali berapa sama dengan 4? Berarti ini tidak ada, ya kan? Ya kan? Ini sama dengan 5. Berarti ini juga tidak ada. Negatif 1 kali berapa sama dengan 4? Kali negatif 4. Negatif 1 tambah negatif 4 berapa? Negatif 1 tambah negatif 4 berarti negatif 5. Ya kan? Seperti itu ya. Bisa antum lanjutkan ke bawah. Di sini udah kita dapatkan. Ya. Udah kita dapatkan P tambah Q-nya sama dengan 5. Berarti saat P-nya sama dengan 1 dan saat Q-nya sama dengan 4. Ya kan? Ya kan? Berarti di sini kita dapatkan yaitu ini tadi S kuadrat ditambah 5X ditambah 4, berarti kita ubah menjadi sama dengan X ditambah P-nya berapa? P-nya yaitu 1. S ditambah 1 dikali dengan X ditambah berapa? Q-nya. Q-nya sama dengan 4. Iya kan? Sehingga dapat diperoleh X tambah 1 seperti yang tadi ya. X tambah 1 sama dengan 0, X tambah 4 sama dengan 0, akar-akar persamaan kuadratnya. Sehingga nanti diperoleh nilai X-nya ya, akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat dari persamaan tersebut. Demikian. Terima kasih atas perhatian antum. Kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.